Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun isma'u wa afhamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Di antara nikmat itu yang sering kita lafadzkan dzikir pagi dan petang. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita ridho, kita senang, kita suka Allah sebagai Tuhan kita. Wabil islami dina, kita senang, kita suka, kita gembira Islam sebagai agama yang diberikan kepada kita. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kita senang, kita suka Muhammad sebagai utusan Allah yang diutus terakhir buat kita. Itu nikmat yang paling besar. Oleh sebab itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk diucapkan dzikir pagi itu 3 kali, waktu sore 3 kali, di lain waktu juga bisa. Hadirin rahimakumullah, salat dan salam kita sampaikan kepada Allah agar dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada kritikan itu dari agama lain, masa katanya Rasulullah sudah dijamin toh masih didoakan. Itulah biasa. Kita yakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah dikoreksi, diperbaiki oleh Allah ketika itu pula, ditegur oleh Allah. Artinya ketika meninggal dia tidak punya salah dan dosa. Nah, tapi dikarenakan rasa sayang kita kepada Rasulullah, begitu cintanya kepada Allah, tetap kita menyampaikan agar Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada Rasulullah. Begitupun Rasulullah sangat mengharapkan kita untuk bersama beliau di akhirat nanti, dan Rasulullah akan memberikan di antaranya syafaat udma, bantuan kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, hati berwasiat, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kita adalah orang yang takwanya plus. Takwanya plus, surganya juga bertingkat-tingkat. Semakin tinggi ketakwaannya, semakin naik levelnya nanti di surga. Sekalipun di surga tidak ada siksa, tidak apa-apa. Bahkan di surga, baik tingkat bawah maupun tingkat atas yang dihuni, kata para ulama, para nabi,
tetap saja apa yang kita minta Allah akan berikan. Jadi bukan dikarenakan kita umpamakan surga kan ada 7 tingkat katanya. Tingkat yang paling bawah tidak semaunya kita meminta, enggak. Ya, sama saja. Tapi nilai ketakwaan inilah tentunya yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita meyakini bahwa takwa adalah merupakan satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasas warisuatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wahai keturunan Adam, sesungguhnya kata Allah, Adam itu diturunkan ke bumi, dikasih fasilitas. Ya. Walibasut taqwa dzalika khair. Tetapi fasilitas atau pakaian takwa ini yang terbaik. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, yakin bahwa kita umat Islam manusia akan selamat dunia dan akhirat karena ketakwaan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain mungkin sudah familiar, takwa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya. Simpelnya begitu. Hadirin rahimakumullah, ada orang ulama Abdullah Nasih Ulwah dari Syria, sekarang sudah marhum. Beliau adalah seorang doktor dalam bidang pendidikan. Dia menyatakan, memberikan informasi kepada kita, kenapa katanya kita dalam sehari-hari baik ketakwaannya seperti itu saja, seperti tidak meningkat katanya ketakwaan kita, bahkan bisa jadi suatu saat bisa menurun. Kenapa katanya? Maka Dr. Abdullah Nasih Ulwah ini memberikan pencerahan kepada kita, bagaimana supaya ketakwaan kita yang akan menjadi bekal kita untuk di akhirat semakin meningkat. Tidak segitu-gitu aja lah gitu. Baik dalam sholat, baik dalam mencari ilmu, dalam bidang apapun. Maka kata Abdullah Ulwah An-Nasih, di antaranya ada beberapa unsur yang harus kita jalani agar ketakwaan kita itu meningkat. Yang pertama, kata Abdullah Ulwah, adalah mujahadah. Jadi bidang perjuangannya harus ditingkatkan. Seorang pelajar akan semakin tinggi ketakwaannya ketika dia meningkatkan daya untuk mencari ilmunya, maka ketakwaan itu akan bertambah. Begitu juga seorang muslim, barangkali kalau dia memberikan sesuatu yang lebih, maka ketakwaannya akan naik. Seperti halnya siapa? Umar. Dahulu Umar menyerahkan menghadapi mujahadah, perjuangan, setengah hartanya. Maka maka Umar bertambah ketakwaannya, bertambah keimanannya. Tidak tahu ternyata Umar memberikan seluruh hartanya. Sampai kata Rasulullah, bagaimana kamu nanti persiapannya untuk keluarga? Harta kamu diserahkan semuanya. Dia menjawab, ada Allah dan Rasulnya. Begitu juga seumpamanya kita memberikan sodakoh atau zakat dan lain sebagainya, maka yakin
ketakwaan kita itu akan bertambah. Itu perlunya mujahadah atau berjuang. Makanya Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, dia kemudian tidak ragu-ragu, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, kemudian dia berjuang dengan hartanya dan jiwanya. Dia menyumbang ke masjid, tapi dia memakmurkan masjid. Dia menyumbang ke masyarakat, tapi juga ikut aktif di masyarakat. Jadi iya hartanya, iya jiwanya. Sabda Allah, ulaika humus shadiqun. Itulah yang paling benar. Nah, ini menginspirasi lagi kepada kita supaya kita mujahadahnya, daya juangnya ditingkatkan dalam bidang apapun. Dalam usaha bisa, dalam mencari ilmu bisa, dalam memperjuangkan anak kita untuk mendapatkan ilmu tentu bisa. Hadirin rahimakumullah, Abdullah Ulwah An-Nasih. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Apa muraqabah? Mendekatkan diri kepada Allah. Sebab bisa jadi karena berjuang, merasa tinggi, merasa berjasa, bisa jadi lupa, tidak ikhlas, tidak karena Allah. Maka kita kembali lagi harus mendekati kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, semuanya yang aku berikan, yang aku kerjakan semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia nanti di akhirat bingung. Ketika itu berhadapan kepada Allah, ya. Kata Allah, seumpamanya kamu minta jasa, minta pahala, minta balasan, silakan datang ke orang yang dulu kamu harapkan. Sebab tidak ikhlas. Beda lagi dengan ikhlas, Allah yang akan memberikan. Banyak orang-orang yang rugi seperti itu dikarenakan niatnya salah, mujahadahnya salah. Yang ketiga, kata Dr. Abdullah An-Nasih, di samping mujahadah, muraqabah, muhasabah, ya, introspeksi lagi, perbaiki lagi, koreksi lagi. Kemarin 2023, sekarang 2024. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wangtardu nafsum ma qaddamat liwad. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan kamu evaluasi yang lalu untuk sekarang. Maka Rasulullah mengatakan, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tapi seumpamanya kemarin dengan sekarang sama, yaitu termasuk rugi. Bahkan kata Rasulullah, seumpamanya hari ini lebih jelek dari kemarin, itulah yang terlaknat. Wah, lebih daripada rugi. Nah, kembali lagi kita koreksi. Dan yang keempat, muaqabah, kata Abdullah Nasih. Apa muaqabah? Kalau salah, hukum diri sendiri, ya, hukum diri sendiri. Umar pernah telat sholat berjamaah, dia hukum dirinya sendiri. Insya Allah bapak-bapak kan begitu. Seumpamanya tidak bisa tahajud dengan alasan ketiduran karena kecapean, maka dengan mujahadah, dengan kesungguhan, ingin kembali mengoreksi, ya, ingin menghukum diri sendiri, bisa sholat di siang hari 12 rakaat. Itu sebagai pengganti malam tidak tahajud. Demikianlah apa yang tidak maksimal yang kita kerjakan kemarin harus, ya, kita menghukum untuk diri kita sendiri.
Hadirin rahimakumullah, demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semuanya, menambah semangat kita sehingga hidup ini semakin menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ila yaumiddin. Hadirin, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah hamdas syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menyesal. Sekali lagi ya Allah, menyesal hari-hari yang telah lalu. Sebagian oleh kami disepelekan, sebagian tidak berkualitas. Oleh sebab itu ya Allah, berikanlah kami kesempatan hari ini yang akan datang, kami memaksimalkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar takwa kami bertambah, iman kami tambah tebal, akhlak kami lebih baik, rezeki kami lebih barokah dan lebih banyak, keturunan kami menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Tuhan kami, wafatkanlah kami dalam Islam, wafatkanlah kami dalam menyebut asma-Mu la ilaha illallah, dan berilah kesempatan kepada kami akan kami meninggalkan untuk turunan kami yang akan datang jauh lebih baik daripada yang aku miliki ya Rabbana. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimussalam.